Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu kami boleh tinggal di hadirat-Mu pada sore hari ini. Bapa, urapi kami masing-masing yang mengajar maupun yang diajar, urapi masing-masing. Kami boleh mengerti firman-Mu dengan cepat, dengan gampang. Beri kami pewahyuan, hikmat, agar kuasa-Mu, kasih-Mu boleh mengalir dalam diri kami, melepaskan, menyembuhkan, dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya malaikat menjaga kami percaya kuasa nama Tuhan Yesus memproteksi kami dan keluarga besar kami. Kami percaya kuasa nama-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan lanjut. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Yes. Shalom. Iya. Hari ini saya akan sedikit bagi firman Tuhan. Kalau kemarin postingannya tentang emas gitu ya. Di grup gitu kan. Hari ini kita akan membeli emas dari Tuhan gitu ya. Bacaan awalnya saya ambil dari Wahyu 3 ayat 17 sampai 19. Nah, ini sebenarnya untuk jemaat di Laodikia, tapi kita mau belajar sedikit ya. Mau belajar sedikit bagaimana kita boleh memperoleh emas yang berasal dari Tuhan. Saya bacakan Wahyu 3 ayat 17 sampai 19. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kasih, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ya Bapak Ibu, jadi kalau minggu ini di postingannya ada yang posting emas gitu ya. Senang sekali gitu ya. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan ini minggu sebelumnya. Saya mau ganti tema tapi kok keluar emas kayaknya. Apakah konfirmasi gitu kan. Akhirnya tetap saya lanjutkan gitu kan. Bapak Ibu, ini surat untuk jemaat di Laodikia, di mana jemaat di Laodikia itu semua secara materi itu tercover gitu ya. Jadi mereka kaya raya, mereka memproduksi wool, mereka punya berbagai macam memproduksi minyak gitu kan. Kemudian kesalahannya begini Bapak Ibu. Jadi mereka itu ketika tercukupi secara materi, berkelimpahan, mereka merasa bahwa mereka itu nggak perlu Tuhan beracara lagi. Jadi mereka merasa mengatakan bahwa Tuhan istilahnya mengkoreksi bahwa kamu mengatakan bahwa engkau kaya dan tidak kekurangan apa-apa, tapi Tuhan bilang engkau melarat, miskin, buta, telanjang. Ini Tuhan kita Yesus Kristus kalau buat tipikal orang-orang yang istilahnya mengandalkan apa yang mereka punyai gitu kan. Kadang kan jiwa kita, manusia lama kita kan digarap di area itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memiliki banyak, kita merasa aman. Kalau kita memiliki deposit sekian ratus juta atau miliar, kita merasa bahwa kita itu tidak perlu Tuhan gitu ya. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kamu buta, kamu melarat, kamu telanjang. Kemudian Tuhan menyarankan kamu harus membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus itu cenderung melihat manusia batiniah kita daripada apa yang dilihat dari fisikal kita, apa yang kelimpahan secara materi kita. Kelimpahan secara materi boleh, tapi kita tahu bahwa kita hanya dijadikan bendahara oleh Tuhan gitu ya. Tapi lebih jauh lagi, Tuhan pengen melihat manusia rohani kita itu menjadi kaya gitu ya.
Jadi menjadi kaya seperti Tuhan, di mana Tuhan ini menawarkan bahwa ada daripadaku itu emas yang telah dimurnikan. Sebenarnya apa sih yang harus kita beli dari Tuhan gitu ya? Bapak Ibu, kita tahu bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu mengalami tempaan gitu ya, tempaan penderitaan fisik maupun psikis. Tentu saja yang diguncang adalah hatinya, manusia gitu kan. Jadi tempat wadah rohnya itu kan di hati gitu ya. Jadi mau nggak mau kita mengikut Tuhan Yesus itu akan kena di situ Bapak Ibu. Jadi ada tempaan fisik dan psikis. Mungkin ada hinaan orang gitu kan, ada ketidakadilan yang kita rasakan gitu kan. Tapi kalau kita melihat kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia sebenarnya berhak melakukan eksekusi, tapi Dia tidak lakukan. Bahkan Dia bisa mengampuni, memberkati di atas kayu salib. Itu sebenarnya adalah emas yang telah dimurnikan gitu ya. Dengan apa? Tempaan fisik dan psikis, melalui hinaan, melalui hajaran, benar-benar gitu ya, dieksekusi secara fisik gitu ya. Tapi dari hatinya, dari mulutnya keluar pengampunan. Ini emas dan tidak menyalahkan Bapak Surgawi gitu ya. Jadi ini namanya emas yang keluar. Ini relate Bapak Ibu dengan apa yang terjadi dengan Ayub sebenarnya gitu ya. Ayub kan ketika ditempa penderitaan itu kan dia mengatakan tidak menghujat Tuhan gitu. Walaupun istrinya itu dikatakan kutukin saja Allahmu gitu ya, tapi tidak dikerjakan sama Ayub. Maka Ayub mengatakan, saya ambil di sini ujian imannya Ayub ya. Saya minta tolong Ci Ilda, minta tolong Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Ya, jadi Ayub Bapak Ibu, jadi ini sering kita terima di khotbah-khotbah, tapi faktanya memang yang terjadi dari diri Ayub seperti itu gitu ya, bahwa dia tidak mengucat, bahkan tetap memegang perintah-perintah Tuhan, bahkan menyimpan setiap firman Tuhan dalam sanubarinya atau hati nuraninya, dan tetap disimpan ucapan firman Tuhan itu dalam hati nuraninya. Dan ketika diuji, dia tidak menghujat Tuhan, walaupun iblis pakai istrinya untuk mengatakan kutukilah Tuhanmu itu, tapi dia tidak kerjakan gitu. Bedanya dengan Tuhan Yesus, kalau Ayub ini tidak sampai mati dieksekusi gitu ya. Kalau Tuhan Yesus sampai mati dieksekusi gitu kan. Jadi sampai memang realnya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib gitu ya. Jadi ini ujian iman, dan kita akan mengalami seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindari gitu ya ketika kita mendapat ujian iman seperti Ayub. Bahkan kita suruh berkiblat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita dikatakan beli emas dari Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Jadi yang valuable, yang paling berharga itu adalah hatinya Tuhan sebenarnya. Makanya ini kalau dibilang menjadi orang percaya itu tolak ukurnya memang Tuhan gitu ya. Dan memang bukan perkara yang mudah. Karena apa? Kadang kita diuji dalam kehidupan sehari-hari aja gitu ya. Rasa sakit dan perih hati itu masih muncul gitu ya. Dan kita terus berharap kudus minta ampun nih, minta dibersihkan lagi nih hatiku supaya tidak timbul rancangan jahat gitu kan. Nah kadang begini, ketika ujian iman datang, itu mesti ada bisikan dari si jahat gitu ya. Ketika kita mengalami penderitaan, kok perlakuan tidak adil gitu kan, mesti si jahat itu biasanya cerita di kepala kita gitu kan. Udah deh, nggak usah ngelayani Tuhan, kehidupanmu aja kayak gitu. Itu gitu. Jadi itu gitu, biasanya cerita. Tapi kita tahu Bapak Ibu, kita nggak harus move on gitu ya. Jadi kita harus melewati setiap peristiwa ketika ujian iman tadi datang gitu kan. Kita harus move on. Jadi artinya jangan sampai intimidasi jahat tadi kita terima terus gitu ya. Jadi ini ujian iman. Bahkan dalam ini kasusnya Ayub kan menderita sakit gitu ya. Jadi biasanya juga ketika orang menderita sakit gitu ya, menderita sakit kemudian udah deh nggak usah ke gereja gitu kan, ada ngapain juga gitu kan, udah nggak usah dengar firman lagi, sama aja gitu kan.
Tapi jangan sampai diterima itu Bapak Ibu, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena kalau Tuhan berbicara mesti kita harus belajar dari tokoh-tokoh iman yang sudah kita lihat di Alkitab. Ada Ayub, kan, ujiannya begitu berat, tidak hanya dia sakit penyakit, kehilangan anak-anaknya gitu kan, kehilangan hartanya gitu kan. Ini contoh di mana kita harus mengerti bahwa move on nih, nggak boleh nih, karena yang dilihat sama Tuhan adalah hati kita kemana gitu kan. Jadi hati tadi yang menyebabkan kita nanti timbul seperti emas atau boleh membeli emas dari Tuhan apa tidak. Jadi kita review kembali hati kita supaya kita bisa memperoleh emas yang ditawarkan oleh Tuhan. Oke, ini agak random Bapak Ibu, karena saya diingatkan ini ya. Saya minta tahu Cik VB, Cik, boleh Cik, Matius 6 ayat 25. Oke, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Oke, jadi tanda tanya gitu kan, lebih penting mana? Ini di deretan gambar yang saya tampilkan, mungkin kalau di HP kecil gitu ya, ada berbagai macam jabatan Bapak Ibu ya. Ini saya tampilkan 3 aja karena nggak cukup layarnya gitu ya. Ada jenderal, ada dokter, ada hakim. Gitu kan. Ini yang saya istilahkan pakaian itu sebenarnya adalah jabatan. Kadang hidup ini kita lebih khawatir bagaimana kita memperoleh gelar, jabatan, ataupun prestasi gitu ya. Tapi di mata Tuhan Bapak Ibu, dikatakan bahwa hidup itu lebih penting dari makanan. Tubuhmu itu lebih penting dari pakaian. Kita kembali ke zamannya Adam dan Hawa dulu. Ketika Tuhan tuh ngobrol dengan Adam dan Hawa, sebenarnya mereka nggak berpakaian. Jadi kalau sarkasmenya adalah, sebenarnya kamu tuh nggak pakai pakaian tuh nggak apa-apa. Yang penting kamu punya relasi dengan aku. Intinya di situ kan, sebenarnya kamu tuh jadi apa saja itu bisa. Mau jadi dokter, mau jadi jenderal, mau jadi hakim, mau jadi pejabat itu bisa. Tapi yang dipentingkan Tuhan itu adalah relasinya dengan Tuhan. Saya pun termasuk menjadi pribadi yang awalnya kejebak di area itu Bapak Ibu. Jadi saya sekolah, di mindset saya ketika dulu saya sekolah kuliah gitu kan. Yang penting saya pintar, saya jadi, di mindset saya itu adalah jadi peneliti Bapak Ibu. Saya masuk di kuliah biologi gitu kan. Biologi, teknologi biologi gitu kan. Nah, saya S1 biologi di Atmajaya. Saya cum laude gitu ya. Tapi apa? Di mindset saya ya seperti orang dunia pada umumnya. Apa? Ketika aku nanti sekolah pintar, kaya gitu kan. Bisa punya rumah mewah, mobil mewah, pokoknya yang semua ditempelkan di kepala laki-laki itu saya punya semua, di mindset itu seperti itu. Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir, tubuh itu lebih penting. Kalau saya dibilang tubuh itu apa? Kamu nggak pakai embel-embel itu pun nggak apa-apa. Yang penting kamu punya relasi kita dengan Tuhan terjalin. Ada komunikasi, ada penurutan atas kehendak Tuhan. Jadi ini Tuhan yang lebih aware itu sebenarnya di area yang rohani, bukan yang jasmani gitu ya. Jadi ini memang perjalanan orang masing-masing ya Bapak Ibu, tapi yang saya alami memang begitu. Saya di ketemu Tuhan ya harus mengalami, kejar dulu yang dunia gitu ya, baru ketika itu mentok baru cari Tuhan, kayak Petrus ya, mau jadi pedagang ikan besar gitu kan, sama Tuhan dikasih, tapi kemudian oke deh kamu stop di sini ya, sekarang kamu jala ikan gitu kan. Yang penting apa? Relasinya dengan Tuhan itu terjalin. Ini yang saya sebut pakaian Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya buat anak-anak muda ini dibagikan penting gitu ya, jangan sampai fokusnya ke yang materinya gitu ya, atau jabatannya, gelarnya. Karena apa? Nilai-nilai yang ilahi yang berasal dari Tuhan itu lebih penting yang dipertimbangkan sama Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan berfirman bahwa kerajaan Allah seperti orang yang membagikan
1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Itu kan berbicara tentang tanggung jawab. Artinya apa? Nilai ilahi pertanggungjawaban itu yang lebih penting daripada kamu dapat gelarnya gitu ya. Jadi ini saya dulu nggak pernah kepikiran seperti itu, bahwa orang-orang kerajaan surga itu diilustrasikan sama Tuhan itu tentang apa? Nilai-nilai ilahinya. Jadi, tentang kejujuran, tentang kebenaran. Jadi hakim kalau nggak benar juga di hadapan Tuhan juga salah gitu kan, walaupun jadi hakim gitu kan. Jadi jenderal kalau nggak benar, tidak melakukan kebenaran juga salah di hadapan Tuhan. Makanya yang paling penting adalah nilai kekalnya atau tubuhmu atau outputnya, tindakanmu itu lebih penting daripada gelar-gelar yang kita peroleh gitu ya. Nah, ini berkaitan lebih penting mana gitu kan. Maka kalau tadi di awal saya bilang membeli emas dari Tuhan, karena sebenarnya ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini, fokus hidup manusia itu harus ganti sebenarnya untuk sesuatu yang bernilai kekal. Nah, ini jebakannya adalah kita ada di situ dulu ya, tapi mau nggak mau kan kita ini perjalanan rohani masing-masing gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cerita di mana dulu dijebak ke area-area yang sifatnya duniawi gitu ya, tapi akhirnya ditangkap Tuhan, mengucap syukur gitu ya. Kita tahu bahwa ada yang lebih bernilai, yaitu emas yang telah dimurnikan oleh Tuhan gitu. Next ya, saya lanjut ya. Saya agak random nih Bapak Ibu. Jadi kemudian membeli minyak. Nah, saya bisa menyebut Bapak Ibu yang rajin ikut pemuritan gitu kan, ini sedang menjadi gadis-gadis yang bijaksana gitu ya. Karena apa? Sedang beli minyak gitu kan. Jadi ini nasihat dari gadis-gadis yang bijaksana buat yang bodoh gitu kan. Kita mengucap syukur aja ya kalau kita akhirnya dinasihati sama gadis-gadis yang bijaksana juga. Saya bacakan dari Matius 25 ayat 8 sampai 9 ya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami. Dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Oke, ini urusan membeli ya. Tadi membeli emas dari Tuhan, sekarang kita disuruh beli minyak gitu kan. Wah, harganya baru mahal gitu ya. Jadi minyak gitu kan, suruh beli minyak. Jadi Bapak Ibu, untuk kita istilahnya minyak ini kan diharapkan ini kan supaya api roh kita tetap menyala-nyala. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi ke situ tuh. Bagaimana caranya supaya kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan? Kan salah satunya adalah ya kita berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan gitu kan, bahas firman Tuhan. Kalau enggak apa? Melakukan pelayanan di mana situ manifestasi kehadiran Tuhan ada. Kemudian apa? Pergi ke KKR. Ya. Itu namanya membeli minyak. Kok beli? Berarti ada sesuatu yang dijual dari diri kita kan, ada sesuatu yang kehilangan. Apa? Waktu. Mungkin uang gitu ya untuk pergi ke KKR tadi. Kalau sekarang kuota gitu kan. Itu membeli gitu. Yang paling maka dikatakan sebagai gadis yang bijaksana karena apa? Memanfaatkan waktu hidupnya itu untuk spend untuk hal-hal yang sifatnya rohani. Maka dikatakan gadis bijaksana gitu kan. Ini sebenarnya mempersiapkan ketika Tuhan datang nanti tetap rohnya menyala. Yang diharapkan begitu. Nah, ini kadang yang bikin mati adalah berasal dari dunia gitu kan. Ada gaya tarik menarik gitu ya. Dunia tetap menarik kita untuk cari hiburan, untuk cari kesenangan gitu ya. Tapi satu sisi Tuhan menarik kita untuk tetap bernyala dalam Tuhan apa? Kita diperhadapkan dengan informasi-informasi di mana oh di sana ada Tuhan nih, di sana ada Tuhan. Kita lihat YouTube ini ada Tuhan nih, ada manifestasi kuasa Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Ini salah satunya. Kalau kita lihat ya kita ikut menyala-nyala di situ. Nggak dipungkiri Bapak Ibu ketika kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan itu kalau saya pribadi ya hati saya itu ikut terbakar gitu ya. Hati saya itu terbakar, wah itu pengen coba nih. Nah ini namanya membeli minyak Bapak Ibu. Jadi apapun yang didemonstrasikan oleh hamba-hamba Tuhan yang belum saya bisa, saya itu pengen coba ya. Jadi kalau dalam hati Bapak Ibu gitu kan, ditaruh, oh saya pengen melakukan ini, pelayanan pelepasan, saya pengen melakukan apa, pelayanan kesembuhan gitu kan. Tiba-tiba muncul itu,
yakini Bapak itu berasal dari Tuhan. Nggak mungkin si iblis tanam itu dalam hati Bapak Ibu, rugi dia gitu kan. Jadi kalau muncul itu, nah itu Tuhan tuh. Jadi jangan ditepis-tepis gitu ya, kalau pengen mendoakan orang gitu. Nah, jangan ditepis-tepis, itu dari Tuhan gitu kan. Karena apa? Yang nanam di hati itu adalah Tuhan sendiri. Supaya kita apa? Tertarik dengan atau terlibat dalam pelayanan yang Tuhan sedang kerjakan di muka bumi ini. Nah, ini membeli minyak Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu dan berdoa juga buat saya gitu kan, menjadi gadis-gadis yang bijaksana gitu kan. Jadi lebih banyak waktu buat Tuhan gitu kan. Nah, ini nilai tukarnya adalah waktu kita. Kita jadikan uang, supaya jadikan uang maksudnya untuk membeli minyak tadi gitu kan. Waktu kita yang dipakai untuk hidup cari hal yang kekal sifatnya. Oke, next ya. Mungkin beberapa aja. Bapak Ibu ada peristiwa. Ini saya bilang mungkin dari Bapak Ibu ada yang sekarang dalam kondisi sedang sakit gitu ya. Sedang sakit. Ya, mungkin sedang keuangannya sedang hancur gitu ya. Sedang punya banyak hutang gitu kan. Ini nasihat firman Tuhan, kita harus tetap beriman dalam anugerah Tuhan. Kenapa tetap beriman dalam anugerah Tuhan? Saya bacakan ini. Mas Yusuf aja deh. Saya minta tolong nih Mas Yusuf untuk bacakan Ibrani 11, 17 dan 19 Mas Yusuf. Iya. Ibrani 11 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat yang ke-19, Ibrani 11 ayat yang ke-19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Oke, jadi kenapa saya katakan tetap beriman dalam anugerah Tuhan? Bapak Ibu, kadang firman Tuhan yang diberikan oleh hamba Tuhan, kita harus terima gitu. Terima apa aja yang merupakan janji-janji Tuhan. Dan kadang mekanismenya kadang kita mikir sendiri, nanti kalau saya beriman memperkatakan firman Tuhan ini yang akan terjadi gitu kan. Tapi kita lihat bagaimana Abraham itu memperoleh Ishak gitu kan. Saya bacakan ulang ya. Karena iman Abraham tak kala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini catatannya. Karena ini Abraham ya. Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana seakan-akan ia telah menerimanya. Jadi logikanya Abraham ketika berani mempersembahkan Ishak apa Bapak Ibu? Jadi dia tahu bahwa Allah itu bisa membangkitkan orang mati. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kita terima aja setiap firman Tuhan gitu kan. Tapi caranya nanti Tuhan berikan tuh terserah Tuhan gitu ya. Tapi imannya harus kita tangkap dulu tuh, gitu kan? Karena apa? Abraham istilahnya salah berpikir tentang Tuhan pun Tuhan tetap dalam anugerahnya meng-ACC apa yang menjadi keinginannya. Jadi kalau Bapak Ibu pada sore hari ini yang sedang sakit bilang, aku percaya aku sembuh di dalam nama bila-bila Tuhan itu sudah menyembuhkan gitu kan. Caranya udah nggak perlu dipikir lagi, pokoknya manut Tuhan gitu kan. Tapi imannya tetap apa? Di kesembuhan tadi seakan-akan menerimanya kembali. Ini kembali lagi relate dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya, kamu telah menerimanya. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Walaupun salah pikir gitu kan. Ternyata Tuhan nggak bunuh Ishak, kemudian Ishak dibangkitkan itu tidak gitu kan. Tapi apa? Tuhan gantikan Ishak dengan domba gitu kan. Jadi ini lucunya ya. Jadi artinya saya bilang ini lucu dan unik gitu ya. Kenapa Abraham berani beriman seperti itu? Karena apa? Abraham punya mindset, tak bunuh Ishak ini nanti Tuhan bangkitkan gitu kan. Walaupun kejadiannya tidak seperti yang dipikirannya dia, tapi apa yang diberikan oleh Tuhan itu sesuai dengan apa yang menjadi imannya Abraham gitu ya. Walaupun caranya tidak sesuai dengan pikirannya Abraham. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami, entah itu masalah keuangan, masalah sakit penyakit gitu kan, beriman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima setiap firman Tuhan yang diberikan, renungkan, perkatakan gitu kan. Yang sering-sering diulang sama Pak Edi gitu kan, perkatakan. Karena apa? Memblokir
ide gagasan yang dikatakan wah nggak mungkin, nggak bisa, Tuhan nggak bisa kayak gitu tuh. Itu harus diperkatakan, harus direnungkan, hati orang percaya dibenarkan, mulut mengaku, dia diselamatkan. Nah ini tetap beriman dalam anugerah Tuhan Bapak Ibu. Jadi semuanya jangan sampai surut gitu ya. Jangan sampai surut, kita percaya bahwa Tuhan itu mengerjakan yang terbaik buat iman kita. Makanya kan iman tertuju kepada Yesus gitu kan. Mata tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah ini saya bilang ini wah keren ini, saya bilang tak pikir-pikir kenapa bisa berani ya. Ternyata apa? Salah pikir pun tentang Tuhan, yang penting ke Tuhan Yesusnya, Tuhan tetap ACC kok apa yang kita, walaupun caranya pakai mekanismenya Tuhan gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu ya, bisa ditangkap ya esensinya, karena ini saya bilang random gitu. Random karena remanya ya itu yang saya tangkap, tak bagian bukan Bapak Ibu gitu kan. Mungkin nggak terlalu bagus urutannya, tapi saya sarikan saja apa yang saya terima gitu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Mulai dari hati. Nah, ini urusan dengan hati ini akan terus diulang-ulang gitu ya, karena saya juga belajar urusan hati ini dari almarhum Pak Stefanus Romi ya. Jadi kalau ngajar itu urusannya dengan hati terus gitu kan, jadi diuplek-uplek hati terus gitu ya. Oke, ini ya saya ambil dari Filipi 3 ayat 8 gitu kan. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap itu sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kembali lagi bahwa emas yang telah dimurnikan tadi punyanya Tuhan Yesus Kristus, bahkan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Itu Paulus mengatakan itu lebih mulia. Pengenalan kita kepada Tuhan itu lebih mulia daripada semua mindset yang kita katakan baju tadi, pakaian tadi gitu kan. Jadi yang penting itu dapat Yesusnya. Umpama ada dari Bapak Ibu ini yang Mas Yusuf aja deh yang sudah kenal gitu ya. Mas Yusuf gitu kan. Ketemu dengan pasangan hidupnya gitu kan. Tapi ketika ketemu dengan Mas Yusuf gitu kan, akhirnya malah nggak kenal Tuhan gitu kan. Jadi lebih baik nggak kenal dengan Mas Yusuf, yang penting dia kenal Tuhan gitu kan. Daripada ketemu dengan Mas Yusuf akhirnya nggak kenal Tuhan. Jadi intinya apa? Tuhan itu lebih utama. Lagunya tadi yang di awal dikatakan apa? Kau yang terindah di dalam hidup ini gitu kan. Yang paling utama adalah Tuhan. Jadi sekalipun, maka saya bilang bahwa segala kebanggaan kita pun, prestasi, baik nama, baik keturunan, itu harus mulai kita sadari itu nggak boleh muncul Bapak Ibu gitu kan. Jadi nggak boleh muncul, kita mulai kita buang. Maka saya bilang dimulai dari hati dulu nih. Kalau memang ini menghalangi pertumbuhan rohani kita, pengenalan kita akan Tuhan, lebih baik ini kita buang dalam hati kita gitu kan. Nah ini saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Mungkin saya kemarin sudah minta izin pada salah seorang murid gitu ya. Ada namanya, nggak sebut nama aja deh gitu kan. Ada yang belajar pemuritan sama saya gitu kan. Suatu saat itu kena stroke Bapak Ibu gitu kan. Jadi padahal dia sudah vegetarian, dia renang olahraganya 3 kali seminggu, ada renang sama lari gitu kan. Suatu saat kena stroke gitu kan, dan masuk ke rumah sakit akhirnya. Ketika waktu pemuritan baca firman Tuhan pun mulutnya sudah miring gitu ya, sudah miring. Dan waktu itu kita akhirnya doakan, karena ceritanya habis dari melayat gitu kan. Jadi akhirnya saya hajar gitu di area apa roh orang mati yang nempel di mungkin dari pulang dari melayat, hajar di situ. Akhirnya didoakan di pelepasan di area itu. Ternyata apa? Stroke-nya nggak sembuh gitu kan. Dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit di Bantirapih Jogja. Ini pasangan suami istri Bapak Ibu yang belajar itu, yang sakit yang laki-laki gitu kan. Nah, usut punya usut Bapak Ibu. Nah, dari cerita dari sang istri gitu kan, bahwa si bapak ini membanggakan dirinya tentang aktivitasnya yang sehat gitu kan. Bagaimana dia vegan, vegetarian, kemudian dia berolahraga gitu kan. Jadi ada kebanggaan di luar daripada Tuhan gitu kan. Kemudian
masih suka mengeluh gitu kan. Jadi suka mengeluh. Akhirnya ketika suatu saat kita jenguk bersama-sama, istrinya tuh pulang dengan kita naik mobil gitu kan. Saya nggak tahu kenapa kok istrinya tega banget gitu kan. Si bapak ditinggal sendirian di rumah sakit Panti Rapih gitu kan. Ternyata usut punya usut, si istri ini bilang sama suami, coba Pak kamu renungkan gitu kan. Suruh kembali lagi ke hati kan. Renungkan kan harus di hati gitu kan. Apa yang Bapak kerjakan saat ini. Nah, tadi ternyata dikoreksi adalah urusan dengan apa? Suka mengeluh. Ya, memang temperamen, iya jelas gitu. Temperamen suka mengeluh gitu kan. Nah, disitulah ternyata penyebab dari stroke-nya. Dan ketika itu disadari oleh si bapak tadi, bahkan ada usul dari teman-temannya gitu kan, udah berobat saja ke luar negeri gitu kan. Bahkan disuruh ke Pak Dokter Terawan segala gitu kan. Tapi yang dilakukan apa? Tidak, nggak perlu keluar negeri. Karena yang istrinya punya iman yang menyembuhkan Tuhan Yesus sendiri. Asal akarnya ketemu, dia sembuh. Dan akhirnya sadar, mereka berdua sepakat berdoa, berobat hanya di Panti Rapih saja gitu kan. Dokternya nggak perlu yang spesialis, yang pokoknya yang ahli-ahli nggak perlu. Dimulai dari hatinya dulu. Ketika itu disadari, sembuhlah sampai sekarang. Gitu ya, sembuh sampai sekarang gitu kan. Bahkan apa yang dilakukan si pasangan suami istri tadi, dia didatengin orang yang tipikalnya sama, kena stroke, dan dia suruh bersaksi mendoakan, dan puji Tuhan minggu kemarin cerita ada yang dari nggak bisa jalan. Yang disarankan apa? Kembali ke hati. Apa yang dikerjakan hatimu? Mungkin temperamen, mungkin tadi membanggakan sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu orangnya, kadang ikut Remoka hari Senin, Rabu kayaknya ya. Nah itu di situ ada gitu kan. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi mungkin jawaban Tuhan nggak instan dengan sekali doa gitu ya, oleh doa hamba-hamba Tuhan. Tapi kembali lagi, kesembuhan itu urusan relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Asal hati kita mau dibenerin sama Tuhan, makanya Bapak Ibu begini, mungkin kesempatan juga buat Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan sakit kemudian masuk di revival restoration ini kan, semakin banyak harta rohani yang didapat gitu kan, jadi semakin banyak kebenaran-kebenaran yang didapat yang akhirnya apa? Membersihkan hati kita. Kesembuhan diawali juga dari situ. Hati dibersihkan karena ini bait sucinya Tuhan, roh kita tinggal di situ. Kalau itu bersih, nanti lama-kelamaan apa? Bersih. Ada yang instan, ada yang tidak. Makanya saya bilang tadi, kayak salah mindsetnya Abraham nih. Yang penting apa? Iman kita sama Tuhan, sambil jalan aja. Walaupun kita, mindset kita, wah didoakan langsung sembuh. Oke, nggak apa-apa. Tetap jalan aja. Pokoknya intinya Tuhan Yesus Kristusnya. Gitu ya. Jadi mulai dari hati, karena ada kasus yang saya alami begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nggak instan gitu kan. Tapi ada proses kembali merenungkan. Karena tujuannya Tuhan adalah pertobatan kita. Maka di kitab Wahyu dikatakan, barang siapa aku kasih, ya aku tegur dan kuhajar. Bertobatlah, relakan hatimu gitu kan. Relakan hati lagi yang digarap gitu kan. Udah manut aja, nggak usah pukul-pukulan sama Tuhan. Firman-Nya bilang apa, nurut aja. Karena kita nggak bisa menendang ke galah rangsang gitu ya, melawan yang maha kuasa gitu kan. Jadi ngikutin aja apa yang difirmankan Tuhan, walaupun sekalipun nggak enak, tapi perintah Tuhan nggak mungkin berat. Karena yang diudah-adik masalah konsep hati kita saja. Oke, itu saja Bapak Ibu pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ci Hilda. Silahkan Ci.